Ini adalah laptop 5 jutaan yang paling worth it. Karena spesifikasinya sama sekali nggak pelit. Harganya juga nggak bikin dompet sempit. Laptopnya juga masih cocok buat kelas elit. Desainnya kelihatan legit, build quality pakai metal yang udah solid, spesifikasi dan fiturnya udah komplit. Performa gesit, baterai irit, dan percaya deh ini bakalan jadi laptop favorit. Ya udahlah ya, nggak usah gigit. Selamat menonton. Titit. Sensor maksudnya. Titit. Hai Andika, guys di sini. Jadi kenalin, ini adalah Tecno Megabook K16S, laptop yang sering banget di request sama kalian. Dan ibarat peribahasa, laptop ini menurut saya, air tenang tapi menghanyutkan. Karena dibalik desain laptopnya yang kalem, minimalis, dan kelihatan biasa aja, laptop ini menyimpan potensi yang bisa ngelibas kompetitornya di range kelas harga 5 jutaan. Karena ya terlalu murah dan juga terlalu worth it di kelas harganya. Harganya itu sekitar 5,9 juta, tapi dia udah pakai Ryzen 5 7430U, RAM 8GB, storage 512, layarnya 16 inch. Golden ratio IPS. Build quality-nya juga udah pakai aluminium dan langsung aja deh kita bahas dulu dia dari sisi desain. Seperti yang saya bilang di awal tadi, laptop ini punya desain yang minimalis, yang pemilihan warnanya juga warna-warna yang everlasting, warna grey. Desain minimalis kayak gini udah banyak yang pakai ya di laptop yang rilis tahun ini, entah di laptop entry level atau bahkan di laptop gaming. Semuanya terlihat minimalis, emang trennya kayak gitu. Tapi meskipun laptop ini minimalis, yang bikin beda dengan laptop 5 jutaan yang lainnya, Tecno Megabook K16S ini pakai bahan material full metal. Gak ada yang namanya plastik polikarbonat, semuanya pakai all metal. Gokil sih. Tapi meskipun dia pakai metal, nggak bikin bobotnya jadi berat. Bobotnya itu cuma di 1,7 kg. Untuk ukuran laptop yang 16 inch ini ya, bukan 15 inch, 1,7 kg itu masih tergolong enteng. Dimensinya juga di bawah 2 cm dengan dimensi ketebalan itu 1,75 cm, jadi aman juga. Varian warnanya cuma ada satu ini aja. Finishingnya ini saya suka karena saya tipikal orang yang tangannya cepet basah dan finishingnya ini matte. Jadi nggak gampang nempel sama fingerprint. Tapi kita coba ya. Biasanya laptop yang ukuran 16 inch itu engselnya nggak bisa dibuka dengan satu tangan karena bobotnya terlalu berat di layar. Dan Tecno Megabook ini di bagian depannya ada lid untuk ngebuka laptopnya, jadi lebih mudah. Dan langsung aja kita coba, kita buka dengan satu tangan. Wede, bisa ya. Dan biasanya kita coba untuk wobble-nya ya. Kalau untuk wobble-nya sih, ya masih cukup wobble. Untuk engselnya dia juga udah bisa dibuka sampai 180 degree. Wih, 16 inch 180 degree. Buat presentasi mantep banget sih. Karena dia 16 inch, jadi untuk aspek rasionya dia pakai aspek rasio yang memang enak digunakan untuk multitasking. Atau biasanya kita sebut dengan golden aspect ratio, 16:10. Dan yang saya suka, walaupun dia 5 jutaan, tapi bezelnya itu dibikin tipis. Jadi walaupun laptop ini 16 inch, terlihat seperti laptop 15 inch. Kalau saya lihat di websitenya Tecno sih nggak ada klaim untuk berapa color gambutnya. Tapi tenang aja, karena kita punya device-nya, jadi kita coba seperti biasa. Dan hasilnya ketika kita tes untuk sRGB-nya, sayangnya nggak sampai 100% ya, cuma ada di 79%. Ya masih oke lah ya, karena biasanya range laptop yang 5 jutaan itu sRGB-nya ya 60-an%. Adobe RGB ada di 59%, P3 59%, dan brightness-nya ketika kita tes untuk laptop 5 jutaan, brightness-nya gokil sih, 400 nits. Yang kalau digunakan untuk outdoor masih nyaman, tapi sayangnya untuk layarnya ini nggak punya anti-reflektif. Jadi kalau misalkan masih ada cahaya-cahaya yang masuk ke layarnya, ya agak silau dikit sih. Jadi yang dipangkas dari sisi layar untuk color gambutnya ini bukan color gambut yang standarnya professional editing, yang minimal 100% sRGB, tapi kalau digunakan untuk ya preview foto masih oke lah, untuk entertainment atau untuk kerjaan masih oke banget. Apalagi kan layarnya ini luas, jadi kalau mau multitasking lebih nyaman. Nah, ini bagian yang paling saya suka sih, spesifikasinya. Karena ya kalau kita lihat tahun ini ya, laptop yang dari price to performance itu ya semuanya kayaknya punyanya Advan deh. Tecno Megabook kemarin juga menurut saya price to performance untuk yang varian Intel. Nah, sekarang yang varian Ryzen dengan harga 5,8 juta kita udah dapat prosesor Ryzen 5 7430U. 7000 series ya, bukan 5000 series. Kalau kita ketik di e-commerce aja dengan kata kuncinya Ryzen 5 7430U, brand lain
bisa 7 sampai 8 juta ke atas. Sayangnya untuk memori RAM-nya ini 8GB DDR4 3200 MHz. Kalau misalkan Tecno mau ngasih 16GB sih, wah gokil ya. Untungnya untuk slotnya ini masih bisa kita upgrade up to 32GB. Karena RAM-nya nggak ada yang onboard, dia nggak pakai LP. Untuk storage kita langsung dikasih setengah terabyte atau 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 yang speednya itu di kisaran read-nya 3000-an Mbps, write-nya 2500-an Mbps. Untuk performanya juga nggak ada anomali. Ini performa standarnya Ryzen 5 7430U yang ketika kita tes di sini Cinebench R15, single core-nya itu dia dapat 223 poin. Multicore-nya awal-awal dia bisa kenceng banget 1200 poin, tapi running ke 10 makin turun tuh dengan 1030 poin. Kalau kita lihat chart-nya untuk suhu temperatur, ya speed peak-nya itu di 75 derajat Celcius lah. Pernah sekali aja ke 90 derajat Celcius, dan untuk CPU power-nya di kisaran 25 watt. Nah, prosesor seri U kayak gini seharusnya kalau misalkan cas-nya kita cabut, performanya nggak bakalan turun. Dan hasilnya si Tecno Megabook nggak turun. Kita coba Cinebench R15 not plugin atau nggak dicas, single core itu dia dapat 169 poin, multicore-nya kok kayaknya lebih stabil ya dibanding dengan dicas tadi, dengan rata-ratanya itu 1100 poin, nggak ada yang di bawah 1100. Dan kalau kita lihat chartnya tanpa dicas malah tinggi ya, dengan spike-nya itu di 90-an derajat Celcius dan watt-nya bisa menyentuh sampai 26 watt. Untuk tes stability seperti biasa kita tes di 3D Mark Time Spice Stress Test dan hasilnya dia lolos dengan skor 99%. Ya sebenarnya untuk laptop 16 inch yang airflow-nya lebih gede, saya harap sih ke depan bisa 99% ke atas ya. Tapi ya yang penting lolos lah. Kalau untuk skor fast track-nya di 2000-an, time spy-nya di 800-an poin. Lanjut, sekarang kita coba dia untuk tes editing seperti biasa. Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasa kita pakai, kita ekspor ke 4K dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 13 menit 46 detik. Lumayan. Dan kalau misalkan menurut kalian 13 menit itu masih terlalu lama, turunin aja ekspor Full HD dan hasilnya dia mampu merender di 9 menit 20 detik. Kalau untuk 3D rendering gimana bang? Ya bisa sih, asalkan mau agak sedikit sabar ya. Kita coba di Blender dengan CPU render template BMW, hasilnya dia mampu merender dengan 6 menit 50 detik. Kalau pakai GPU lebih lama lagi karena dia nggak ada dedicated graphic card-nya, nggak ada CUDA-nya di situ dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 10 menit 12 detik. Dan ketika 3D rendering tadi kita lihat chartnya ini ya spike-nya itu cuma di 75 derajat Celcius sekali aja dan rata-ratanya sih 65 derajat Celcius dengan power yang sama dengan Cinebench tadi sekitar 25 watt. Premiere Pro 4K ya suhunya lebih adem dengan stabilnya itu di 60 derajat Celcius dan package powernya cuma butuh 14 watt untuk rendering 4K tadi. Lanjut kita coba untuk main game yang casual dulu ya. Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest dan hasilnya untuk average FPS dia dapat di 68, maksimumnya bisa tembus 83, drop-dropnya cuma di 58 FPS. Aman. Apex Legends kita coba resolusi Full HD, grafik low, ini game FPS dan hasilnya untuk average FPS dia dapatnya di 35an, maksimum bisa 38. Sayangnya dropnya bisa di bawah 30 FPS. Jadi kalau mau lebih dapat FPS ya diturunin lagi resolusinya ke XD. Lanjut game terakhir kita coba di game Genshin Impact. Grafiknya lowest, resolusi Full HD, average FPS dia masih bisa dapat 46, maksimumnya ya bisa 60 dan drop paling rendahnya cuma di 38 FPS. Jadi untuk game Genshin Impact masih aman. Kalau untuk suhu temperaturnya di ketiga game tadi kalian bisa lihat di chart ini, tapi kalau kita lihat sih rata-rata ya dijaga di kisaran 70 derajat Celcius ya ketika main game dan powernya juga dijaga di sekitar 20 watt. Kalau tadi Cinebench R15 performanya nggak turun ketika nggak dicas, nah main game juga harus nggak turun dong. Kita coba juga di game Genshin Impact ketika nggak dicas. Dan hasilnya average FPS dia dapat 42, maksimumnya 52, dropnya 31 FPS. Ya memang ada penurunan performa, tapi masih playable untuk dimainkan. Lanjut kita coba untuk suhu temperatur bagian permukaannya. Jadi ketika udah kita stress test main Genshin Impact, semuanya kita coba untuk tembak suhu permukaannya itu pakai FLIR dan hasilnya suhu tertingginya itu cuma 39,6 derajat Celcius. Area keyboard dan juga tombol-tombol WASD yang memang biasanya sering kita pakai itu cuma 37,2 derajat Celcius. Jadi selain kenceng, tipis, build quality-nya pakai aluminium, dia juga dingin. Untuk kelas harga 5 jutaan, kapasitas baterainya ini juga lumayan loh ya. Biasanya laptop yang 5 jutaan itu 48 watt hour, 60 sekian watt hour. Ini ada di 70 watt hour. Yang kemarin ketika kita coba untuk kebutuhan office, browsing, wifi-nya nyala, dia bisa bertahan sekitar 18 jam 37 menit. Kalau untuk streaming video bisa bertahan sampai 10 jam 36 menit.
lumayan awet. Di dalam paket penjualannya kita juga dapat adapter, yang adapternya ini bukan adapter tradisional yang pakai input DC, tapi dia udah pakai Type-C dengan support GAN juga. 65 watt yang kalau kita gunakan untuk ngecas, 50% itu dia butuh waktu 59 menit, kalau 80% dia butuh waktu 1 jam 36 menit. Ya kalau dibilang cepet banget enggak, tapi kalau dibilang lambat banget juga enggak, karena 65 watt untuk ngecas 70 watt hour. Lumayan gede juga yang dicas. Untuk speaker dia pakai 4 speaker 2,5 watt dari Tekno Audio Lab dan dituning sama DTS Audio. Speakernya ini untuk ukuran laptop 5 jutaan sih lantang banget ya. Menurut saya ini laptop 5 jutaan yang speakernya itu paling powerful, paling imersif yang pernah saya review. Dan suaranya itu kayak surround gitu. Kira-kira kayak gini demo suaranya. Untuk webcam kira-kira kualitasnya seperti ini. Sayangnya webcamnya belum 1080p ya, jadi resolusinya di 720p. Dan kalau saya lihat di websitenya ada Windows Studio Effects yang bisa eye contact, ganti background. Cuman untuk unit yang kita review ini, sayangnya saya belum nemu ya. Mungkin nanti bakalan diupdate dengan software update untuk Windows Studio Effects-nya. Karena logikanya kalau misalkan dia udah berani nampilin di websitenya, ya seharusnya ada sih. Cuman untuk unit yang kita bahas ini, belum ada. Lanjut kita bahas konektivitas. Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5 juga. Dan untuk portnya, di bagian kanan dia ada input RJ45, ada USB Type-A, ada slot micro SD. Di bagian kiri ada Kensington lock, ada 2 USB Type-C, 1 USB Type-A, audio jack, dan HDMI. Dan USB Type-C-nya ini udah yang full fitur, yang artinya bisa digunakan untuk ngecas dan juga support sama display output. Untuk input device, keyboard dan juga touchpad. Kalau untuk keyboard sih saya nggak ada komplain, tombolnya gede-gede banget dengan numpad lengkap, travel distance-nya juga pas, feel ngetiknya juga nggak terlalu 5 jutaan, jadi lebih mahal. Cuman sayangnya untuk trackpadnya memang lebar, tapi feel-nya beda dengan keyboard. Trackpadnya ini masih, kliknya itu masih kerasa murah dan travel distance-nya terlalu pendek. Fitur lain untuk security di bagian tombol powernya juga udah include sama fingerprint. Gokil gak? 5 juta tombol powernya itu include sama fingerprint. Jadi satu sama fingerprint. Untuk kameranya tadi juga udah ada privacy web shutternya yang bisa kita geser seperti ini kalau mau nutup kamera biar aman dari hacker. Si Tekno Megabook K16S ini juga include sama aplikasi bawaan pre-install yang ya berguna buat productivity. Nama aplikasinya itu Tekno PC Manager yang bisa kita pakai buat manage si laptopnya. Di bagian home itu ada indikator CPU, temperatur CPU usage, dan RAM usage. Di bagian quick setting ada shortcut DTS Zone yang bisa kita pakai buat setting-setting mode dan equalizer dari speakernya. Terus ada battery mode dan juga ada settingan mic. Dan Tekno ini kan punya HP juga ya. Dia juga punya beberapa device yang bisa kita koneksikan ke ekosistemnya Tekno. Jadi kalau kalian punya HP Tekno, laptop Tekno bisa terintegrasi dengan baik. Cuman sayangnya nggak semua HP Tekno bisa ya. Kalau saya lihat di websitenya sih ada yang Phantom series, Camon series, dan Pova 6 Pro 5G aja untuk saat ini. Dan syaratnya harus udah pakai iOS 13 ke atas. Kalau untuk fitur-fiturnya mirip kayak punya Infinix yang kita bahas kemarin, bisa buat multi-screen collaboration, bisa buat data sharing atau file management juga, bisa buat transfer files antara kedua device-nya secara instan, dan bisa network sharing. Dan menariknya, kalau kalian punya HP Infinix tapi laptopnya Tekno, itu juga bisa ya. Karena memang satu company sih. Oke, jadi itu tadi adalah review dari Tekno Megabook K16S yang ketika video ini tayang, saya lihat stoknya udah habis ya, yang harga 5.899 di official Teknonya. Ya, memang karena dia terlalu murah sih. Saya lihat ada yang jual, ada yang 6 juta ke atas, ada yang 5 jutaan juga masih. Nanti di link pembeliannya akan saya kasih link yang paling murah. Tapi kalau misalkan ketika video ini tayang dan stok itu habis juga, ya bukan salah saya. Padahal kalau saya lihat belum ada yang tayang reviewnya ya, tapi stoknya udah habis. Emang ya karena memang terlalu murah ya. Poin plusnya jelas di harga 5 jutaan. Desainnya ini udah oke, cocok buat segala kondisi. Dimensinya juga tipis tapi layarnya gede, bobotnya nggak begitu berat. Bahannya ini pakai full metal yang kerasa premium, nggak gampang nempel fingerprint juga. Panelnya pakai panel IPS bukan panel VA atau TN. Bezelnya tipis yang bikin screen to body rasionya 91%. Untuk spek juga bisa dibilang yang paling tinggi di 16 inch harga 5 jutaan, performanya kenceng dan adem yang penting ya. Sayangnya konfigurasi RAM bawaannya itu 8GB dan kosong. Jadi saran saya sih spare budget lagi untuk beli RAM 8GB karena ya semua prosesor sih mau AMD mau Intel kalau misalkan itu dual channel performanya bakal lebih optimal.
mungkin next lah ya kita coba kalau misal konfigurasi RAM 16 GB. Dari sisi baterai dia juga gede, portnya lengkap, udah ada aplikasi bawaan buat setting-setting laptopnya juga. Kalau kita ngomongin kekurangan dari color gambutnya sih belum 100% sRGB, tapi ya brand-brand Taiwan aja biasanya harga segini masih pakai panel TN ya. Ini udah IPS 16 inch ya walaupun belum 100 sRGB. Terus untuk touchpad saya kurang suka sih, touchpadnya itu travel distance-nya terlalu pendek dan feel murahnya masih ada. Tapi overall, dengan harga 5 jutaan, laptop ini menurut saya yang paling worth it untuk dibeli saat ini kalau kalian punya budget 5 juta. Belum ada saingannya sih. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!